Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Lanjutan kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Khulafair Rasyidin juzuk 3 halaman 31. Pelajaran ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul 20 Fathul Qadisiyati. Formula pelajaran yang ke-20 itu penaklukan eh, Qadisiyah. Nah, Qadisiyah ini nama salah satu kota yang ada di Irak ya. Pintu masuk menuju kepada kerajaan Persia. Ini namanya daerah Qadisiyah. Ini terjadi perang besar, perang paling besar dalam Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sekitar tahun 636. Satu, Arsala Sa'dun rusulan ila Malikil Furusi liyada'uhu ilal Islam awil jizyah. Mengirim oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang ketika itu. Arsala Sa'dun mengirim oleh Sayyidina Sa'ad rusulan akan beberapa utusan ila Malikil Furusi kepada Raja Persia. Apa tujuan dikirim? Liyad'uhum supaya mengajak oleh mereka para utusan, para rasul, supaya mengajak oleh mereka akannya Raja Furus ilal Islam kepada Islam atau kepada jizyah, membayar jizyah. Jadi sebelum kaum muslimin menaklukkan satu wilayah, itu biasanya selalu dikirimkan utusan ditawarkan dua opsi. Opsi pertama, masuk Islam, meninggalkan kezaliman, kan? Nah, atau nggak apa-apa kalau nggak mau masuk Islam juga boleh mengamalkan agamanya masing-masing dengan syarat membayar jizyah, semacam pajak kepada kaum muslimin untuk menjaga negara mereka. Kalau nggak mau juga pilihan ketiga ya perang berarti. Kalau kalah berarti negara mereka, wilayah mereka jadi wilayah Islam. Kalau mereka menang ya, nah itu tiga pilihan. Ketika utusan ini sampai kepada Raja Persia, terjadi diskusi yang panjang. Cuma memang ada aturan perang dari zaman dulu bahwa utusan perang itu nggak boleh dibunuh. Nggak boleh dibunuh utusan perang. Baik utusan kaum muslimin dikirim kepada daerah-daerah sekitar atau utusan-utusan kerajaan sekitar misalkan dikirim kaum muslimin tetap dijamin keamanannya. Faghadhibal maliku, maka marahlah oleh raja. Ketika utusan itu datang kepada raja, terjadi diskusi, raja marah. Wa amara qaidahu Rustuma biqitalil muslimin dan memerintahkan dirinya raja akan pemimpinnya raja, panglimanya raja, kaid. Siapa namanya? Rustum. Apa isi perintah biqitalil muslimin untuk memerangi kaum muslimin. Artinya mereka nggak mau masuk Islam, nggak mau bayar pajak, maunya berperang. Nah itu. Nah di sini kalau nonton film Kerajaan Persia terjadi apa namanya? Banyaklah cerita-cerita di baliknya ya, di mana raja itu mengatakan kepada utusan kaum muslimin, kalau kamu pengen wilayah, pengen mendapatkan tanah Persia, maka ambillah satu karung. Akhirnya tanah satu karung dikarungkan, diberikan kepada utusan sebagai pelecehan. Nah, kemudian justru panglimanya kecewa karena panglimanya ini ahli nujum, percaya kepada nujum. Mereka menyatakan siapapun yang mendapatkan tanah Persia walaupun satu karung itu pertanda bahwa Persia nanti akan jadi milik mereka. Banyaklah ceritanya. Kita baca yang di sini aja. Fasara Rustumu bijaisihi maka berangkatlah berjalanlah oleh Rustum bijaisihi dengan pasukannya Rustum ila an wasala amama jaisil muslimin hingga bahwa sampai ianya Rustum ke hadapan pasukan kaum muslimin. Karena Raja Persia tadi memerintahkan panglimanya Rustum untuk berperang melawan kaum muslimin, maka Rustum pun berjalan membawa pasukannya yang banyak hingga sampai ke hadapan pasukan muslimin. Yahulu bainahuma Nahrul Furat yang menghalangi antara keduanya. Keduanya Rustum dan pasukan kaum muslimin Nahrul Furat oleh sungai Furat. Nah, atau sungai Efrat ya namanya ya. Artinya pasukan kaum muslimin sebelah sini sungai, pasukan Persia yang dipimpin Rustum sebelah sana sungai. Nah, ini ceritanya. Nanti terjadilah pertempuran yang dahsyat banget. Sekitar 130.000 atau 120.000 pasukan Persia melawan 30.000 atau 40.000 pasukan Muslimin. Jumlah yang sangat tidak sebanding. Ini kita lihat catatan kaki Arsala Sa'adun ya, mengirim oleh Sa'ad akan utusan apa yang dibicarakan oleh utusan.
Arsala Sa'dun jama'atan min quwadihi ila Yazdajir. Mengirim oleh Sa'ad akan satu kelompok dari quwadihi, dari panglima-panglimanya Sa'ad. Jadi Sa'ad panglima besar. Di bawahnya ada panglima kecil kan. Mengutus oleh Sa'ad akan satu jamaah dari quwadihi, dari panglima-panglimanya kepada Yazdajir. Kepada Yazdajirda. Kepada si Yazdajir. Siapa Yazdajir ini? Malikil Fursi kita baca. Malikil Fursi. Raja Persia. Jadi Maliki ini badal atau atah bayan kepada Yazdajir. Yazdajir kan majrur kan dengan ilah dan dajar fathah ghairu musarrif. Jadi Maliki kita baca. Siapa Yazdajir ini? Rajanya Persia. Fasa'alahum an sababi majihim. Maka bertanya ianya raja akan mereka jamaah panglima-panglima muslim. Bertanya ianya raja akan mereka an sababi majihim. Tentang sebab kedatangan mereka. Nah, faqala lahun Nu'man ibnul apa nih? Mukawin ya. Mukarrin apa mukawin? Mukarrin. Nah, maka berkata baginya raja oleh Nu'man bin Mukarrin. Nah, jadi Nu'man bin Mukarrin ini salah satu utusan Sa'ad. Apa kata beliau? Innallaha rahimana, innallaha rahimana. Sesungguhnya Allah itu menyayangi akan kami. Rahimana kita baca fi'il madhi. Tasrif 14. Sungguhnya Allah itu menyayangi ia akan kami. Fa'arsala ilaina rasulan yadulluna alal khairi. Maka mengirim ianya Allah kepada kami akan seorang rasul yang membimbing menunjukkan ya rasul akan kami kepada kebaikan. Wa ya'muruna bihi dan memerintahkan ya rasul akan kami dengannya kebaikan. Wa yu'arrifuna memperkenalkan ia kepada kami asyarra akan keburukan. Ya, jadi Allah sayang kepada kami, Allah kirim kepada kami seorang rasul yang membimbing kami, menunjukkan kami kepada kebaikan, dia menganjurkan kami untuk melakukan kebaikan, dia memperkenalkan kepada kami keburukan, wa yanhana anhu melarang ia akan kami darinya syar, darinya keburukan. Wa wa'adana ala ijabat wa wa'adana ala ijabatihi khairat dunya wal akhirah dan menjanjikan dianya Rasul akan kami di atas menerimanya Rasul akan kebaikan dunia dan akhirat. Rasul itu berkata kepada kami, kalau kamu mengikuti agama saya yang saya bawa agama Islam, kamu akan dapat kebaikan dunia dan akhirat. Falam yada'u ila zalika qabilatan illa saru firqataini. Maka tidak mengajak ayahnya Rasul kepada demikian, kepada agama Islam. Maka tidak mengajak ayahnya Rasul kepada demikian agama akan satu kabilah pun illa saru. Kecuali jadilah mereka kabilah itu firqata ini dua kelompok. Setiap Rasul itu berdakwah kepada satu kabilah, pasti kabilah itu jadi dua kelompok. Ada satu kelompok yang menentangnya, ada satu kelompok yang menerimanya. Nah itu. Firqatan tuqaribuhu wa firqatan tubaiduhu. Satu kelompok yang meninggalkan ya, tuqaribu mendekat. Satu kelompok yang mendekat ia akannya Rasul, maksudnya menerima. Wa firqatan tubaiduhu dan satu kelompok yang menjauhi akannya Rasul. Wala yadkhulu fi dinihi ilal khawas. Dan tidak masuk dalam agamanya Rasul kecuali oleh orang-orang yang spesial. Orang-orang yang akalnya sehat, akalnya cerdas biasanya yang menerima agama Nabi itu. Ini kata Nu'man bin Muqarrid. Maka sa'ala dzalika masya Allah, maka tetap ianya Rasul di atas demikian, demikian selalu berdakwah. Masya Allah, ma yang dikehendaki oleh Allah, ayam kusa bahwa menetap ianya Rasul. Artinya ini kisah Rasul terus berdakwah seperti itu. Ila an ajabna da'watahu, hingga bahwa kami terima akan dakwahnya Rasul. Hingga kata Nu'man kami pun menerima dakwah Rasul itu. Fa'arafna jami'an fadla ma ja'a bihi 'ala alladhi kunna 'alaihi minal 'adawati syadidah. Fa'arafna maka kami jadi tahu jami'an kami semua. Fa'arafna jami'an maka kami tahu hal keadaan kami semuanya. Fadla ma ja'a akan kelebihan ma yang datang ianya Rasul dengan nyama. Kelebihan di atas alladhi yang adalah kami di atasnya alladhi dari permusuhan yang sangat. Ketika kami menerima agama Rasul itu, kami jadi tahu ternyata agama yang beliau bawa memang lebih dibanding dengan keadaan kami atau agama kami sebelumnya. Summa amarona an nabda'a bimayyalina minal umami. Kemudian memerintahkan ianya Rasul akan kami bahwa kami mulai dengan orang-orang yang mengiringi ia akan kami dari umat-umat. Kemudian Rasul itu memerintahkan kami supaya kami berdakwah kepada daerah-daerah sekitar kami. Pada do'uhum ilal insaf. Maka kami ajak akan mereka
kepada keinsafan. Nah, karena itulah kata Nu'man, sekarang juga kami datang ke negeri Persia ini untuk mendakwah tuan-tuan semua agar tuan menerima agama ini. Nah, fanahnu nad'ukum ila dinina dini hasanal hasana wa qabbahal qabiha kullah. Maka kami ajak akan kamu sekalian kepada agama kami, yaitu dini, satu agama hasanah yang membaguskan ia akan yang bagus, wa qabbahal qabiha dan memburukkan ia akan yang buruk, seluruhnya yang buruk. Kami ajak kamu tuan-tuan semua untuk masuk agama Islam, agama yang menganggap bagus hal yang bagus dan memburukkan hal-hal yang buruk. Fa in ajabtum khallafna fikum kitab Allah. Maka jika kalian menerima, bisa kami meninggalkan pada kalian akan kitab Allah, ala antahkumu bi ahkamihi, kepada bahwa engkau berhukum dengan hukum-hukumnya kitab Allah. Wa narji'u ankum, dan kami tinggalkan dari kamu wa sya'nakum, bersama perkara kamu. Kalau kamu menerima ajakan kami akan membiarkan kamu, kami tinggalkan kepadamu kitab Allah, di mana nanti kalian akan menjadikan kitab Allah sebagai dasar hukum kalian. Dan kami kembali dari diri kalian, kami kembali ke negeri kami di Madinah, kami tinggalkan, kami kembali dari kamu wasya'nakum, bersama persoalan kamu. Wasya'na wa ma'an. Kami biarkan kamu mengurus dirimu sendiri, negaramu sendiri. Nah, wa narji'u ankum wa sya'nakum wa biladakum. Kami kembali dari kalian bersama persoalan kalian dan negeri-negeri kalian. Fa'in bazzaltumul jizyata qabilna. Dan jika kalian memberikan akan jizyah, kami terima juga. Kalian nggak mau masuk agama Islam, tapi kalian membayar jizyah, kami terima juga. Wa mana'nakum, dan kami mana'na, kami tegah akan kamu. Maksudnya kami akan membela kamu dari musuh-musuh yang akan menyerang kalian. Ya. Wa in abaitum fatalnakum. Jika kalian enggan, maka kami akan memerangi akan kalian. Jadi opsi ketiga, perang. Mungkin mereka ini memilih perang ini. Nah, lanjut. Yang ketiga, wakana ma'a Rustuma, dan adalah bersama Rustum itu salasuna filan, itu 30 gajah. Wa mi'atun wa ashruna, dan adalah bersama Rustum itu 30 filan, apa 30 gajah, wa mi'atun wa ashruna wa alfu muharibah, dan 120.000, mi'atun wa ashruna, kenapa alfun bukan wa alfun? Alfa muharibah, alfa. Dan adalah bersama Rustum itu 30 apa 30 gajah, dan wa mi'atun wa ashruna alfa. Dan 120.000 pasukan perang muharibah. Pakai rumun sarif. Hmm. Adalah bersama Rustum itu 130 gajah. 120, 100 dan 20.000. 120.000 muharibah. 100 dan 20, 100 dan 20. Apa ya 120 ribu? Ribu muharibah, berarti alfa tamnya. 120.000 pasukan perang. Jadi Rustum memiliki 30 gajah. Jadi dalam perang nanti kaum muslimin hampir kewalahan. Bagaimana cara mengecoh gajah? Gajah kan kuat ya, habis menginjak-injak kaum muslimin. Akhirnya nanti dalam satu cerita, kaum muslimin juga membuat gambar gajah ditaruh di muka kuda mereka. Atau membuat semacam apa ya, boneka-boneka yang mirip-mirip gajah juga. Sehingga gajah jadi takut. Atau gajah ketemu gajah lah. Nah itu. Fana bishal, fana shibal qitalu bainal fariqai. Maka bergemuruh, berkecamuklah oleh peperangan antara dua kelompok. Maka berkecamuklah oleh peperangan antara dua kelompok. Terjadilah peperangan. 120.000 dalam satu riwayat, 130, ada yang bilang 140. Kaum muslimin 30 atau 40. Maka berkecamuklah oleh peperangan antara dua kelompok. Wadalla salah satu ayamin. Dan tetap ianya berperang itu 3 hari. Perang selama 3 hari. In hadama fi nihayatihal furusu,
yang kalah pada akhirnya 3 hari oleh bangsa Persia, yang pada akhirnya bangsa Persia itu kalah. Nah, tentunya ceritanya panjang lah kan, ini singkat. Hampir ada yang bilang di kita baca di cerita-cerita kitab yang lain, kaum muslimin hampir kalah ya, karena kalah jumlah. Tapi pada hari ketiga itu terjadi badai pasir, badai pasir. Nah, badai pasir yang bertiup ke arah bangsa Persia sehingga mereka kocar-kacir ya. Nah, itu dijadikan kesempatan oleh kaum muslimin untuk menyerang mereka. Wa hamala Hilal bin Alqamah 'alal qaidi Rustama, dan menyerang oleh Hilal bin Alqamah kepada pemimpin. Pada pemimpin Persia. Siapa pemimpin itu? Rustam, Rustum. Dan menyerang oleh Hilal bin Alqamah kepada pemimpin yaitu Rustum. Faqatalahu, maka membunuh ia akannya Rustum ala dharirihi. Kenapa dharirihi? Kurang terang. Saririhi apa dharirihi? Saririhi ya. Saririhi ini yang benar. Maka membunuh ianya Hilal akannya Rustum di atas sarir. Ranjangnya Rustum. Artinya Rustum panglima lagi duduk mungkin ya. Di kursi kemewahannya. Dalam perang juga memiliki kursi. Wanada, dan memanggil ianya Hilal. Qatal tu Rustuma warabil Ka'bah. Aku telah membunuh akan Rustum warabil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah. Nah, ini ceritanya berarti Hilal bin Alqamah ini yang membunuh panglima perang Romawi yaitu Rustum. Di kisah yang lain menyatakan, jadi ketika Rustum melihat pasukannya kocar-kacir, dia berlari. Akhirnya jatuh ke sungai, menyeberangi sungai, dikejar oleh Hilal ini. Kemudian dipotong lehernya, diangkat kepalanya. Dia bikin pengumuman, aku telah membunuh Rustum demi Tuhan Ka'bah. Akhirnya pengikutnya tambah takut, mundur, lari ya. Ada sekitar 40.000 korban di pihak Persia. Fakabbaral muslimun, maka bertakbirlah oleh kaum muslimin, wahallalu, lan bertahlil oleh mereka itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wahadhi a'zamu waq'atin, bermula ini itu paling besarnya kejadian. Wahadhi a'zamu waq'atin, bermula ini perang Qadisiyah itu paling besarnya kejadian. Ada saat yang terjadi ya bainal muslimin, antara kaum muslimin, wal furusi, dan antara bangsa Persia. Qutila fiha masyahiruhum, dan dibunuh dalamnya waq'ah, dalamnya peperangan, akan yang terkenal-terkenal dari mereka. Jadi panglima-panglima kaum muslimin juga banyak yang meninggal. Begitu juga Persia. Wahalaka aksaru askarihim qatlan wa gharokan, dan telah binasalah oleh kebanyakan pasukan mereka. Wahalaka, hancurlah kebanyakan pasukan mereka, mereka Persia, qatlan, nisbah terbunuh, dan nisbah tenggelam. Banyak orang meninggal ketika itu, ada yang terbunuh, ada yang tenggelam dalam sungai, karena perang itu harus menyeberangi sungai. Wazalika sanata 14 minal hijrah. Bermula demikian itu terjadi pada tahun 14 dari Hijriah. Nah, itulah dia tahun 14 Hijriah sekitar 633 Masehi terjadi perang Qadisiyah. Ini seru perang ini, bisa dibaca mungkin di buku-buku sejarah ya, yang versi Indonesia atau versi Arab. Madza fa'ala Sa'adun, apa yang telah diperbuat oleh Sa'ad pada usulihi, sesudah sampainya Sa'ad kepada Qadisiyah. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad sesudah sampai beliau ke Qadisiyah? Beliau menyiapkan pasukan kan, merapikan, mengatur, mengirim utusan. Beliau mengirim utusan kepada Raja Persia untuk berdakwah. Madza fa'ala Madza fa'ala Malikul Furusi ba'da da'wati ilal Islam. Bermula apa itu yang dilakukan oleh Raja Persia sesudah mendakwahinya raja. Artinya sesudah mendakwahinya raja oleh utusan Sa'ad, oleh kaum muslimin tadi, sesudah mengajaknya raja kepada Islam. Dia ingkar, nggak mau masuk Islam, malah menganjurkan pemimpinnya Rustum untuk berperang. Maka kana fi jaisi Rustum. Bermula apa itu yang ada ia dalam pasukan Rustum, ada gajah 30 ekor. Kam dhallal qitalu. Bermula berapa lama itu terjadilah oleh peperangan bagi penaklukan Kadisiyah, terjadi selama 3 hari. Man katalah Rustum, siapa itu yang telah membunuh ia akan Rustum, Hilal tadi. Madza fa'alal muslimun, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sesudah terbunuh Rustum? Mereka bertakbir kan, bertahlil. Fi ayyi sanatin kanat hadhil waqi'ah, pada tahun berapakah adalah ini kejadian? Pada tahun 14 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'af. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Walhamdulillahi rabbil alamin.